Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, kita sekarang masuk ke fan atau disiplin ilmu nahwu. Seperti yang udah sama-sama diketahui, ilmu itu bercabang-cabang ya di agama Islam sendiri, apalagi umum itu lebih banyak lagi. Tapi sebenarnya udah ada di Al-Quran itu pembahasannya. Cuman di Al-Quran itu nyindir-nyindir biasanya, nyindir-nyindir. Kadang geografi, segala macam itu ada biasanya. Enggak detail gitu ya. Termasuk nahwu, pasti rujukannya ke situ, ke Al-Quran sama hadis. Rujukannya ke sana. Termasuk ke syair-syair Arab. Kalau kuliah di Saudi Arabia, di Yaman, di Mesir, Kairo, segala macam lah, di Maroko segala macam, itu pasti tahu itu. Ada syair-syairnya yang jadi rujukan untuk ilmu nahwu gitu. Nah, sekarang kita kitabnya apa namanya? Jurumiyah. Siapa pengarangnya? Harus tahu pengarangnya. Kita belajar kitabnya nggak tahu pengarang gimana ceritanya. Di depan, pengarang itu adanya di depan. Ya, siapa? Muhammad bin Daud. Nah, ini perhatikan. Ini banyak yang ngebacanya Son Haji, banyak yang ngebacanya Son Haji. Padahal itu bacanya Sin Haji. Sin Haji. Sin Haji itu apa? Itu nisbat ke satu kota. Tahu nisbat enggak? Nisbat itu contoh Anjan Al-Bambari. Bambari itu apa? Bambu baru. Jadi Bambari itu nama penisbatan. Nisbat itu penyandaran lah ya, ke satu tempat yang namanya bambu baru. Jadi mengidentifikasikan Enjan itu orang bambu baru gitu. Jadi Enjan Al-Bambari umpama di nama akun YouTube atau akun apa FB ya, Al-Bambari berarti bambu baru gitu. Atau Atanjeroni gitu, Tangerang. Nah, itu Sin Haji juga sama, nama satu kota di Maroko. Ya, orang Maroko itu pengarangnya itu, orang Maroko yang kemarin pas Piala Dunia masuk 4 besar ya, ya hebat itu. Nah itu pengarang Jurumiyah ya orang situ, orang Maroko, ya keren tuh. Nah, kitab Jurumiyah ngebahas ilmu apa sih? Ilmu nahwu. Oke. Tahu ilmu nahwu itu awalnya kayak gimana? Sebelumnya tuh nggak ada ilmu nahwu loh. Waktu zaman Nabi itu belum ada ilmu nahwu kayak gini nih, belum ada. Belum. Maksudnya tata bahasa udah ada ya, dibaca rofa, nasab, udah ada gitu. Cuma dibukukan terus jadi disiplin ilmu itu belum ada. Terus gimana? Nah, ada salah satu tabi'in atau masih sahabat itu ya, tabi'in kalau salah. Itu namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini pas malam-malam gini lah sama anaknya. Satu riwayat itu anak perempuan, masih kecil. Ngelihat langit gitu ya, ngelihat langit, mungkin lagi di emperan gitu, entah di lantai 2 lah ya. Ngelihat ini langit gitu, lagi rebahan gitulah, biasalah gitu. Ngobrol-ngobrol, pas satu waktu anak yang cewek itu ngomong, "Ma ahsanus sama'i." Ma ahsanus sama gitu.
Ini artinya jadi gini. Apa yang bagus di langit itu? Apa yang paling bagus di langit itu? Gitu, kurang lebih. Apa yang paling bagus? Padahal tujuan dia itu, wow, bagus banget nih pemandangan langit gitu loh. Bagus banget nih gitu. Nah, kalau pakai tadi itu disebutnya ta'ajub. Ta'ajub itu, wow, kalau bahasa kita ya. Nanti kalau ta'ajub gimana? Contoh ada yang keren nih, ente apa yang diucapin? Nah, seh gitu, gitu ya. Seh, keren banget gitu. Nah, pakai kata seh ya, seh gitu ya. Di bahasa Arab itu pakai ma juga. Jadi ma itu bisa artinya takjub kayak tadi, seh bisa kayak gitu, bisa juga pertanyaan apa. Bedanya di mana? Di sini, setelahnya ini. Kalau setelahnya ahsanu, itu jadi pertanyaan. Ma, ini artinya jadi apa? Apa sih yang paling bagus di langit? Gitu artinya. Tapi kalau mau seh gitu, nah anak Abul Aswad Ad-Duali itu pengennya kayak gitu. Ma ahsanas sama, harusnya kayak gini. Ma ahsanas sama. Harusnya dibacanya kayak gini, ahsana. Nah, ini baru tuh, ini artinya jadi seh itu. Seh, bagus banget gitu. Cuma dia ngomongnya ma ahsanu sama. Jadinya bertanya. Nah, si bapaknya ini Abul Aswad Ad-Duali ya bintang-bintang gitu, dijawab. Jadi pas lagi ngegolong gitu ya, duaan, ngomong ma ahsanu sama gitu. Apa yang paling bagus di langit? Kan pemahaman si bapaknya gitu. Dijawab sama bapaknya si Abul Aswad Ad-Duali, ya bintang-bintang itu bagus di langit. Nah, kata si anaknya, apa sih? Maksud saya itu bukan nanya gitu. Maksud saya itu gitu ya. Nah, akhirnya di situ itu salah kata bapaknya. Harusnya ahsanas sama. Gitu. Baru artinya jadi gitu. Nah, kejadian itu akhirnya Abul Aswad Ad-Duali ini datang ke Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, ceritalah. Nah, pas cerita disuruh sama Sayyidina Ali, udah kamu tulis i'rob. Nanti bakal ketemu kita i'rob, rofa, nasab segala macam, terus fa'il segala macam, termasuk ini nih yang seh tadi ya. Terus mubtada, khobar segala macam itu nanti ditulis sama Abul Aswad Ad-Duali itu. Atas perintah dari Sayyidina Ali itu. Nah, di riwayat lain dinyatain juga ceritanya itu pas ada nabi rasul di Arab, tadinya itu Mekah itu biasa aja di dunia itu. Indonesia ya, nih Indonesia sekarang udah mulai ini ya. Apa ya negara yang paling nggak dilirik? Menurut ente negara apa yang nggak paling dilirik? Ya udah, mungkin bisa jadi kayak gitu, nggak dilirik. Yang dilirik apa negara? Amerika, pasti itu kan disebutkan. Nah, dulu yang disebut itu ada negara namanya Romawi. Ya, bentuknya dulu itu kerajaan ya, Romawi. Sama satunya itu disebutnya Rom. Terus satunya itu apa? Yang sekarang jadi wilayah Iran segala macam itu di situ tuh. Lupa itu namanya tuh. Ya, pokoknya itu ada dua negara yang bagus itu, yaitu Rom, satunya itu musuh bebuyutan itu. Nah, itu jadi 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 perbincangan. Arab itu enggak dilirik sama negeri-negeri. Tapi ketika ada Rasul, wah, langsung itu. Ditambah Madinah segala macam itu bisa menang lawan kafir Quraisy segala macam, terus bisa ke raja-raja Heraklius segala macam ya, ngirim-ngirim surat, itu baru dilirik. Nah, pas dilirik banyak orang luar Arab datang ke situ, datang ke Arab banyak. Persia ya, Romawi sama Persia itu negara yang ini ya. Nah, dari Persia itu juga pada datang. Ketika bukan orang Arab datang ke Arab,
pasti bahasanya bermasalah nggak? Bermasalah ya. Pasti dia belajar bahasa ya. Mungkin nggak belajar kayak gini nih, kayak kita ada i'rabnya dulu. Jadi langsung biasa aja. Ente pengen bisa bahasa Inggris, datang aja ke Inggris. Bisa bahasa Inggris serius. Tapi kalau bahasa Arab, ini udah terbukti loh. Datang, set, apa yang terjadi? Acak-acakan jadinya. Karena apa? Di bahasa Arab itu ada yang namanya i'rab. Nah, harus belajar dulu. Buktinya bisa salah ya ini nih. Buktinya yang tadi Abul Ad-Duali itu. Cuma beda nu aja jadinya pertanyaan. Kalau pengen seh gitu kan harusnya sanas sama u gitu. Seh. Bagus amat tuh pemandangan langit gitu jadinya. Nah, itu salah satu penyebab dikodifikasikannya ilmu nahwu. Kayak gitu kurang lebih. Faidahnya. Nah, ini kenapa kita bahas dulu karena sebelum kita belajar ilmu itu harus tahu sejarahnya dulu. Terus apa yang kita dapat itu disebutnya mabadi ya. Mabadi ada 10 itu mabadinya itu. Cuma kita nggak mau terlalu lama takutnya ini ya. Langsung aja sekarang. Kita ini langsung nih ke ucapan siapa? Muhammad bin Daud As-Sinhaji ini ya. Disebutnya juga Ibnu Ajurum biasanya. Makanya disebut Jurumiyah itu. Ibnu Ajurum. Langsung bismillah. Qala al-musannif rahimahullah al-kalamu huwal lafzu. Sekarang ini secara sepintas huwa itu artinya adalah. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberikan faedah dengan sengaja atau dengan secara bahasa Arab segala macam lah gitu nih. Wado ini banyak beberapa ada perbedaan ulama mengartikan. Nah, paham nggak kalau kayak gitu? Kalam adalah lafaz yang tersusun memberi faedah dengan wado. Nah, disengajanya orang yang bicara tadi. Contoh, ngomongnya gimana ngomong ini aja nih ya. Coba, gimana? Coba baca. Ini. Iya semuanya. Al-lahm udah nggak apa-apa deh. Artinya? Akala artinya memakan. Ininya dulu aja deh. Soleh. Oke. Soleh telah makan daging ya. Paham nggak kata ini? Paham ya? Oke. Sekarang pertanyaannya, kalimat itu bisa disebut kalam dalam ilmu nahwu apa enggak? Gini caranya nih. Kalau bisa disebut lafaz, bisa disebut murokab, bisa disebut mufid, bisa disebut wado, maka itu bisa dinamain kalam dalam ilmu nahwu gitu ya. Sekarang nih akala solihun al-lahma, jangan itu deh, jangan ini dulu nih, yang ini dulu nih. Contoh apa ya? Contoh oke. Kitabu apa nih? Bentar. Kitabun nahwi gitu aja lah ya. Kitabun nahwi. Artinya apa? Iya, udah gitu. Itu artinya. Udah segampang itu ya. Kitabun nahwi. Ini bisa disebut kalam nggak? Bisa. Ya, kalau umpama nanti ada yang dibuang iya. Tapi kalau kita konteksnya nggak ada yang dibuang ya, tiba-tiba kitabun nahwi. Atau gini aja deh. Saubu soleh. Saubu itu artinya baju, berarti bajunya. Nah, si Adul nih tadi nih tiba-tiba datang umpama
baju soleh, udah keluar lagi. Ya, gitu. Sekarang kata si Adul tadi itu, omongan si Adul tadi itu bisa disebut kalam apa enggak? Kenapa? Enggak jelas. Oke. Tapi bisa disebut lafaz enggak? Lah, kenapa? Bisa, kenapa? Oke, karena huruf hijaiyah bisa. Sekarang disebut murokab bisa enggak? Kenapa? Karena artinya saubu sendiri, baju, solihin, soleh sendiri. Kenapa? Nah, ini kan dua kata. Saubu itu baju, soleh ya soleh ini. Ya ini nanti jadinya mudah-mudah ilaih, bisa. Kenapa? Dua kata, bisa ya. Mufid sekarang, mufid, memberikan pemahaman tadi. Bisa disebut mufid enggak? Kenapa? Bingung. Wado belum dijelasin ya. Wado itu ada yang gampangnya nih pemahamannya, itu disengajanya orang yang bicara. Jadi contoh, ngomong akala solehun al-lahma, si soleh makan daging, itu dia nggak lagi ngelindur gitu. Tapi kalau umpama si siapa yang tukang tidur tadi, si Ujang ya, oke Jang, kalau ngeliat nih ya, tadi si Adul nih, si Ujang datang, itu dia lagi ngimpi gitu lah, lagi ngimpi dari kobong gitu kan, di atas kan orangnya kan tidurnya biasanya, ya lagi ngimpi, set datang turun tangga, set masuk ke sini ngomong akalah solihun allahma gitu, terus balik lagi tidur lagi dia. Omongan si Ujang itu nggak bisa disebut wado karena dia nggak sengaja, karena dia ngelindur, masih dalam keadaan tidur itu ngelindur dia. Nah itu nggak bisa disebut wado. Biar bisa gimana? Ya dia harus sengaja dan dia sadar, iya gitu. Itu disebut wado. Oke, sekarang paham ya wado ya? Saubu solihin bisa disebut wado enggak? Contoh orangnya nggak ngelindur, kayak tadi aja si Adul datang, baju soleh udah keluar lagi, nah gitu. Dia sadar, bisa disebut wado enggak? Kenapa? Sadar ya, kayak bisa. Nah, gini, saubu solihin bisa disebut kalam apa enggak? Dia nggak bisa karena enggak mufid. Pokoknya suatu kalimat bisa disebut kalam dalam ilmu nahwu itu kalau empat-empatnya dicontreng semua, ya, masuk semua. Contoh yang ini, akala solihun al-lahma. Sekarang, akala solihun al-lahma bisa disebut lafaz enggak? Bisa. Kenapa? Karena terdiri dari huruf hijaiyah semua ini mah. Oke. Contreng. So, sekarang murokab bisa disebut murokab enggak? Akala solihun. Kenapa? Lebih dari dua kata, lebih dari dua kalimat. Contreng. Sekarang mufid bisa disebut enggak? Bisa. Kenapa? Memberikan pemahaman. Bisa. Kenapa? Memberikan pemahaman. Jadi ente yang pendengar, oh ya paham gitu, enggak bertanya-tanya lagi. Beda dengan ini tadi. Wado bisa enggak? Orangnya enggak ngelindur. Bisa. Mufid iya, wado juga iya, dicontreng semua nih. Berarti kalau udah dicontreng semua, ini bisa disebut dengan kalam dalam ilmu nahwu. Paham ya? Ini kita baru pemanasan nih. Pemanasan aja udah buset ya. Terserah. Mau entar nggak apa-apa. Lafaz ya ini. Iya. As-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah gitu. Suara yang mencakup, tapi ada yang bilang suara manusia,
Kalau burung beo, assalamualaikum itu nggak masuk katanya. Oke, ntar nih dihapus dulu yang ini. Coba dibaca. Oke. In itu artinya kalau. Jadi artinya gimana? Oke. Ya, itu artinya kayak gitu. Kalau bahasa Jawa, kalau di logat Jawa, lamun wis mangan sapa soleh ing daging gitu ya. Udah kita biar ngerti dulu aja, biar ngerti dulu. Oke. Apa tadi artinya gimana? Kalau Oke, ya. Sekarang pertanyaannya, in akala solihun al-lahma bisa disebut kalam nggak dalam ilmu nahwu? Bisa. Oke. Bisa nggak, Jan? Bisa disebut kalam nggak dalam ilmu nahwu? Yang ini in akala solihun al-lahma. Nah, bisa nggak? In akala solihun al-lahma. Bisa. Bisa semua ya. Coba kita cek. Lafaz bisa nggak? In akala. Kenapa? Ada huruf hijaiyah, terdiri dari huruf hijaiyah semuanya. Sontreng. Sekarang murokab bisa nggak? Bisa. Kenapa? Ada berapa kata? 4. Sontreng. Sekarang mufid. Bisa disebut mufid nggak? Bisa. Pemahaman. Maksudnya pemahaman itu nggak menimbulkan pertanyaan lagi ya. Sekarang si Adul datang, seret ngomong gini. Kalau si Soleh makan daging, udah dia pulang lagi. Gimana? Gimana? Kalau si Soleh makan daging, udah dia. Hah? Nggak mufid. Ya maksudnya kenapa emangnya gitu. Kalau si Soleh makan ini kenapa emangnya gitu. Mau ngasih apa gimana gitu kan. Marah nanti pasti itu. Iya harus paham dia. Ini kan cuma sepotong doang kan. Nah ini ada lanjutannya nih. Dia cuma sepotong doang ngomongnya. Langsung kabur gitu loh. Sedangkan ini kalimat ini butuh akan itu. Yang sepotongnya lagi. Ya emang kenapa gitu kan. Ini belum pertanyaan. Sampai kesel nanti kan. Nah mufid enggak kan? Enggak. Kalau wado oke, iya. Mufid enggak jadi enggak gagal, berarti dia enggak bisa disebut kalam dalam ilmu nahwu, gitu ya. Gara-gara ada in doang. Nah, nanti ini syartiyah nanti bakal ketemu. Yang sempurna ya ini dihapus saja itu. Akala solihun al-lahma. Paham ya ini ya? Paham ya? Yang tadi itu, yang ini, yang in. Ini enggak bisa disebut kalam atau kalimat yang sempurna. Ini kita baru pemanasan doang ini. Ini kita baru pemanasan. Nanti bakal enak nanti kalau udah ke tengah bab fasal, apalagi bab af'al, fa'il, segala macam itu udah enak nanti. Baca kitab agak-agak paham dikit lah maksud-maksudnya. Oke, wallahu a'lam bishawab.